Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah manajemen keperawatan, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengontrolan dalam manajemen keperawatan. Seperti yang kita tahu bahwa proses terakhir dari manajemen adalah pengendalian atau pengontrolan. Nah, menurut Fayol, mendefinisikan pengontrolan itu sebagai sebuah pemeriksaan apakah segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah disepakati, sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan, serta prinsip-prinsip yang ditentukan. Nah, pengontrolan penting dilakukan untuk mengetahui fakta yang ada, sehingga jika muncul isu ataupun masalah dapat segera direspon dengan cepat dengan cara musyawarah. Nah, tujuan dari pengontrolan ini adalah untuk mengidentifikasi kekurangan dan kesalahan agar dapat dilakukan perbaikan. Nah, sedangkan pengontrolan dalam manajemen itu merupakan suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar prestasi kerja agar sesuai dengan tujuan perencanaan, untuk mendesain sistem umpan balik informasi, dan juga untuk membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan prestasi yang telah ditetapkan. Nah, selain itu juga untuk menetapkan apakah ada deviasi ataupun penyimpangan, dan untuk mengukur signifikansinya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang efektif dan efisien yang mungkin digunakan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Nah, prinsip dari pengawasan dan pengontrolan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan dan pengembangan fungsi pengawasan, yaitu yang pertama, pengawasan yang dilakukan oleh manajer keperawatan dapat dimengerti oleh staf dan juga hasilnya dapat diukur menggunakan alat ukur atau instrumen tertentu. Kemudian prinsip yang kedua, fungsi pengawasan merupakan kegiatan manajemen yang penting untuk meyakinkan proses mencapai tujuan organisasi tercapai dengan baik. Kemudian prinsip yang ketiga, standar unjuk kerja atau standard of performance harus dijelaskan kepada semua staf ataupun perawat pelaksana. Nah, kinerja staf dinilai oleh manajer sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reward ataupun apresiasi kepada mereka yang mampu bekerja secara profesional. Kemudian manfaat dari pengawasan itu sendiri, yang pertama kita dapat mengetahui kegiatan ataupun program yang sudah dilaksanakan oleh staf dalam kurun waktu tertentu. Kemudian juga kita dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian manfaat yang ketiga, kita dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya organisasi itu sudah digunakan dengan tepat dan efisien. Kemudian manfaat yang keempat, kita dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan ataupun defisiensi, serta manfaat yang terakhir, kita dapat mengetahui siapa staf yang
perlu diberikan penghargaan ataupun reward. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik pengontrolan yang baik. Nah, proses pengontrolan yang dilakukan oleh seorang manajer dapat dikatakan berhasil bila mengandung beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut diantaranya adalah yang pertama, menggambarkan kegiatan yang sebenarnya, kemudian melaporkan kesalahan dengan tepat, dan juga seorang manajer itu harus berpandangan ke depan. Kemudian karakteristik yang keempat, kita harus menunjukkan kesalahan pada hal-hal yang kritis dan juga penting dalam sebuah organisasi. Kemudian karakteristik yang lain, kita harus bersifat objektif dan juga fleksibel. Selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik yang ketujuh, harus menggambarkan pola kegiatan organisasi. Kemudian karakteristik yang ke-8 bersifat ekonomis dan mudah dimengerti. Karakteristik yang terakhir adalah menunjukkan kegiatan perbaikan. Selanjutnya, upaya atau kegiatan pengendalian ataupun pengontrolan ini dapat berjalan secara efektif apabila seorang manajer itu memperhatikan langkah-langkah dalam pengontrolan. Nah, langkah-langkah dalam pengendalian ataupun pengontrolan ini antara lain adalah menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi kerja. Kemudian yang kedua, melakukan pengukuran prestasi kerja. Selanjutnya adalah menetapkan apakah prestasi kerja itu sesuai dengan standar. Nah, langkah yang terakhir adalah mengambil tindakan korektif. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem audit mutu. Nah, audit ini merupakan penilaian ataupun evaluasi dari pekerjaan yang telah dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Nah, instrumen yang dipilih ini digunakan untuk mengumpulkan bukti dan juga untuk mengevaluasi apakah standar yang telah ditetapkan tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau belum. Nah, dalam keperawatan terdapat 3 kategori audit keperawatan. Yang pertama itu audit struktur, yang kedua audit proses, dan yang ketiga audit hasil. Nah, dalam audit struktur ini berfokus kepada sumber daya manusia, lingkungan perawatan, di mana termasuk dalam fasilitas fisik dan juga peralatan, kemudian organisasi, kebijakan, prosedur, standar, SOP, dan juga rekam medis, serta pelanggan. Dalam hal ini adalah pasien sebagai penerima dari jasa keperawatan yang kita berikan. Nah, standar dan indikator ini diukur dengan menggunakan checklist. Kemudian kategori yang kedua itu adalah audit proses, di mana audit proses ini pengukuran pelaksanaan keperawatan, pelayanan keperawatan itu untuk menentukan apakah standar keperawatan telah tercapai. Nah, pemeriksaan ini dapat bersifat retrospektif, concurrent, ataupun dengan peer review. Nah, retrospektif ini adalah audit dengan menelaah dokumen pelaksanaan asuhan keperawatan melalui pemeriksaan dokumentasi asuhan keperawatan. Sedangkan pemeriksaan concurrent ini dengan mengobservasi saat kegiatan keperawatan tersebut sedang berlangsung. Nah, untuk kegiatan peer review adalah umpan balik ataupun feedback sesama anggota tim ataupun organisasi terhadap pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Nah, kita masuk ke dalam kategori yang ketiga, yaitu audit hasil, di mana audit hasil ini merupakan audit dari produk kerja yang dapat berupa
kondisi pasien, kondisi SDM, ataupun indikator mutu. Nah, kondisi pasien ini dapat berupa keberhasilan pasien dan juga kepuasan pasien. Nah, untuk kondisi SDM dapat berupa efektivitas dan efisiensi serta kepuasan dari uh, tenaga kesehatan. Sedangkan untuk indikator mutu umum dapat berupa bor, alos, TOI, angka infeksi nosokomia, dan juga angka dekubitus. Nah, pada ruang perawatan yang menerapkan model praktik keperawatan profesional atau MPKP, pengendalian dapat diukur dalam bentuk kegiatan pengukuran yang menggunakan eh, indikator mutu umum, indikator mutu pelayanan keperawatan, indikator kondisi pasien, dan indikator kondisi SDM, di mana dalam indikator mutu umum ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama penghitungan lama hari rawat ataupun BOR, yang kedua penghitungan lama rata-rata lama dirawat atau ALOS, dan yang ketiga adalah penghitungan lama tempat tidur tidak terisi atau kita sebutnya sebagai TOI. Nah, untuk indikator mutu pelayanan keperawatan itu terdapat 6 poin, yang mana yang pertama itu adalah keselamatan pasien atau patient safety, kemudian yang kedua keterbatasan perawatan diri, yang ketiga kepuasan pasien, kemudian kecemasan, kenyamanan, dan juga pengetahuan. Nah, untuk indikator kondisi pasien, poin yang dilakukan adalah audit dokumentasi asuhan keperawatan, kemudian survei masalah baru, serta kepuasan pasien dan keluarga, dan juga penilaian kemampuan pasien dan keluarga. Kita masuk ke dalam indikator kondisi SDM, di mana poin dalam indikator ini adalah kepuasan tenaga kesehatan, yaitu dokter dan juga perawat, serta penilaian kinerja dari perawat. Kita masuk ke dalam indikator mutu umum. Poin yang pertama adalah penghitungan tempat tidur terpakai atau kita sebut sebagai bed occupancy rate, di mana BOR ini merupakan persentase pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu tertentu. Nah, indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nah, untuk standar internasional, BOR dianggap baik apabila berada dalam rentang 80 sampai dengan 90%. Sedangkan untuk standar nasional, BOR dikatakan baik apabila berada dalam rentang 70 sampai dengan 80%. Penghitungan BOR sebagai berikut, yaitu adalah jumlah hari perawatan dibagi dengan jumlah tempat tidur kali jumlah hari persatuan waktu, kemudian dikali 100%. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu penghitungan rata-rata lama rawat atau kita sebut sebagai average length of stay atau ALOS, yang merupakan rata-rata lama rawat seorang pasien. Nah, indikator ini di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Nah, apabila diterapkan pada diagnosa tertentu yang dijadikan tracer atau perlu pengamatan lebih lanjut. Nah, secara umum, ALOS yang ideal itu antara 6 sampai 9 hari. Di dalam ruang MPKP, pengukuran ALOS dilakukan oleh kepala ruangan yang dibuat setiap bulan dengan rumus sebagai jumlah hari perawatan pasien dibagi dengan jumlah pasien keluar, baik itu pasien dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan meninggal dalam satu periode waktu.
kemudian kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu penghitungan tempat tidur tidak terisi atau kita biasa sebut sebagai turnover internal interval atau TOI. Nah, TOI ini merupakan rata-rata hari tempat tidur tidak tertepati dari saat diisi ke saat terisi berikutnya. Nah, indikator ini dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi dari penggunaan tempat tidur. Idealnya, tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1 sampai 3 hari. Dalam MPKP, pengukuran TOI dilakukan oleh kepala ruangan yang dibuat setiap bulan dengan rumus jumlah total kapasitas tempat tidur yang dimiliki oleh ruangan dikali dengan jumlah hari dikurang hari perawatan rumah sakit dibagi jumlah pasien yang keluar baik dalam keadaan hidup ataupun dalam posisi sudah